Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 yang menarik hasil elektabilitas bakal calon tidak selalu linear menanjak ketika sudah dipasangkan dengan calon wakilnya. Apakah kondisi ini akan menggambarkan bagaimana hasil Pilkada Jakarta pada November mendatang? Bagaimana pula soal visi, misi, serta program dari para paslon akan bisa mempengaruhi para pemilih di Jakarta? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami 3 orang narasumber. Pertama Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, kemudian Ketua Tim Pemenangan Pram Rano Lisartono atau Calontong, kemudian Jubir Paslon RK Suswono Ceril Tansil. Selamat malam, ada Mas Jayadi, Calontong, dan juga Mbak Ceril, apa kabar? Malam Bram, terima Halo, kasih. selamat malam semua. Baik. Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir. Langsung saja saya ke Mas Jayadi dulu. Jadi kalau kemudian angka personal pasangan calonnya ini dengan sudah dipasangkan ini berbeda, bagaimana kemudian variabel wakil ini cukup mempengaruhi begitu Mas Jayadi? Ya, untuk Pram Rano, variabel wakil sangat berpengaruh sementara ini ya. Salah satu alasannya karena tingkat popularitas Bang Dul itu jauh lebih tinggi dibanding Mas Pram. Itu artinya kalau itu tidak berubah, maka dalam 2 bulan ke depan kalau Mas Pram berhasil meningkatkan popularitasnya menjadi seperti Rano Karno atau seperti Ridwan Kamil, artinya di atas 80% orang Jakarta mengenalnya, maka kemungkinan untuk menambah elektabilitas dari Pram Rano menjadi lebih besar gitu. Itu salah satu. Jadi pada saat ini kenapa pasangan Pram Rano itu di bawah dari RK Suswono, salah satu alasannya itu Mas Pram baru dikenal sekitar 45% dari pemilih Jakarta. Dan saya kira 2 bulan ke depan di Jakarta yang wilayah yang cukup padat tidak terlalu sulit untuk menambah popularitas itu. Jadi itu satu peluang bagi Pram Rano. Sementara Ridwan Kamil popularitasnya sudah di atas 90%. Sama dengan Rano Karno ya. Cuman masalahnya karena Rano Karno itu posisinya cawagup, maka pengaruhnya terhadap pasangan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan Ridwan Kamil yang posisinya menjadi cagup. Itu satu alasan mengapa posisinya seperti sekarang, Mas Bram. Mas Alasan Jayadi. lain? Jadi artinya popularitas itu kan pasti akan berkembang ya seberjalannya waktu, apalagi masih 2 bulan ke depan. Tapi seberapa linear ketika terkonversi pada elektabilitas nantinya? Biasanya popularitas itu kalau dia tidak mengalami masalah dari segi akseptabilitas, maka serta-merta dia akan menambah ya. Cuman seberapa efektif itu yang masih harus dilihat. Kalau posisinya seperti sekarang, katakanlah dia linear ya. Mas Pram itu popularitasnya 45%-an. Dari 45%-an yang mengenal Mas Pram itu, 20% milih dia, kan gitu. Jadi popularitas dari Mas Pram cukup efektif ditransformasi menjadi elektabilitas. Artinya ini kalau hitungannya linear ya, itu artinya kalau nanti dia bertambah popularitasnya menjadi sekitar 90%, maka itu potensial untuk menambah lebih banyak lagi dari 20%-an itu. Ditambah kemudian dibantu oleh Rano. Tapi efek Rano juga nanti bisa dilawan oleh efek Pak Suswono, karena Pak Suswono pun, jadi kalau di pasangan RK Suswono itu yang belum dikenal secara luas itu Pak Suswono sebagai cawagup. Nah, jadi kan pasti Mas Pram sama Pak Suswono akan meningkatkan popularitasnya ke depan. Nanti ada pengaruh dari Pak Suswono, lalu ada juga pengaruh dari Mas Pram. Nah, kita lihat nanti apakah saling meniadakan atau atau misalnya popularitas Pak Suswono itu sebetulnya sama dan sebangun elektabilitasnya dengan RK Suswono. Dugaan saya RK Suswono itu kan sumber suaranya sama. Jadi mereka kalau sama-sama populer, sumber suaranya itu sama sehingga tidak akan terlalu banyak menambah suara. Kalau Rano sama Pram mungkin berbeda. Misalnya Mas Pram itu jauh lebih kuat di kalangan pemilih PDIP dan kalangan Jawa misalnya ya. Sementara Bang Dul itu lebih banyak di kalangan pemilih Betawi. Nah, dua kelompok pemilih ini cukup banyak. Pemilih Jawa itu sekitar 35% di Jakarta. Pemilih Betawi itu 28%. Nah, kalau mereka bisa menggabungkan dua hal itu bisa mengejar ketertinggalannya terhadap RK Suswono. Baik, jadi dari masing-masing paslon itu tergantung bagaimana memanfaatkan momentumnya begitu ya. Saya akan ke Mbak Ceril terlebih dahulu. Tapi kita baru bicara satu faktor ya, ada sejumlah faktor lain yang bisa mempengaruhi. Oke, tahan dulu Mas Jayadi, nanti kan saya tanyakan kepada Anda. Saya ke Mbak Ceril terlebih dahulu. Jadi Mbak, 51,8 ini angka yang sudah cukupkah untuk pasangan RK Suswono atau kemudian ya tadi soal elektabilitas Pak Suswono masih akan jadi target untuk dikejar 2 bulan ini Mbak?
tentunya 51,8 itu angka yang saat ini menggembirakan. Tapi kan masih ada 2 bulan ya nanti ya masa kampanye ya. Tim kami akan berusaha bekerja sekeras mungkin untuk lebih banyak lagi belanja masalah dan juga mensosialisasikan visi misi. Karena ketika Ridwan Kamil dan Suswono datang ke Jakarta, mereka membawa solusi. Dan solusi yang bukan hanya masih di awal-awal, tapi sudah pernah dilaksanakan oleh Ridwan Kamil dapat tempat begitu. Misalnya begini, terkait Jakarta ya, Pak Ridwan Kamil itu bukan orang yang sepenuhnya belum tahu Jakarta loh. Beliau 7 tahun menjadi penasehat dari gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelumnya itu Pak Setioso dan Pak Fauzi Bowo. Dan kalau kita lihat misalnya kali di HR Rasuna Said, itu kan berhasil ya kalinya ya. Itu salah satu master plan yang dibuat oleh Pak Ridwan Kamil. Ini mungkin banyak yang belum tahu, jadi saya harus menceritakan di sini. Oke. Jadi tentunya hasil survei sangat menggembirakan, tapi kan survei itu kan hasil per hari ini, bukan nanti pada saat pilkada dilangsungkan. Jadi Oke. kita tetap tidak mau jumawa, kita tidak mau lengah, kita tetap bekerja keras. Mbak Sheryl, kalau yang kemudian Anda sebutkan ini kan kemudian saya mengatakan kekuatannya Pak RK begitu ya. Bagaimana dengan Pak Suswono? Apa lagi yang kemudian bisa dimaksimalkan begitu? Apakah jangan-jangan ya pengalaman track record RK saja yang cukup kemudian menjadi bahan jualan nanti? Kita harus ingat loh, Pak Suswono ini mantan menteri. Dan orang kalau sudah pernah menjadi menteri itu kapabilitasnya berarti bukan kaleng-kaleng, tidak bukan lagi. Jadi Pak Suswono ini justru akan menjadi orang yang mengakselerasi nanti kinerja Pak Ridwan Kamil. Karena Pak Ridwan Kamil sudah berpengalaman ya untuk memimpin wilayah. Sementara Pak Suswono nanti tentunya akselerasi dengan pusat ini kan penting ya. Kita punya program-program Prabowo Gibran yang harus dijalankan, misalnya makan siang gratis. Makanya hari ini juga tim kami, Kang Emil dan juga Pak Suswono itu kan belanja masalah di posko makan siang gratis di Warakas. Jadi melihat langsung. Dan tentunya ini sesuatu yang bagus sekali ya, karena masyarakat bisa melihat langsung. Ada 12 curhatan yang kami catat. Oke, baik. Dan warga berdialog tadi ya. Dialognya itu betul-betul terjalin 2 arah. Ya, jadi intinya kami akan terus bekerja keras dan tentunya Pak Suswono ini justru akan menjadi penambah kekuatan untuk Bang Ridwan Kamil. Oke, optimisme itu tetap ada ya. Saya ke Cak Lontong terlebih dahulu. Cak, ini jadi ternyata nama Bang Dul ini pendongkrak elektabilitas ketika dipasangkan. Akankah ini kemudian akan semakin dimaksimalkan atau Mas Pramnya yang akan melakukan terobosan-terobosan 2 bulan ini? Cak Lontong. Ya, terima kasih Bram. Karena kita melihat begini ya, ini sebuah pasangan. Jadi dua-duanya harus kita maksimalkan. Karena kita bergerak itu bukan hanya dari sisi calon gubernurnya atau dari sisi wakil gubernurnya, tapi ini sebuah kesatuan. Dan kekuatan itu akan terjadi ketika dua-duanya bergerak. Bukan siapa yang lebih kuat sekarang, siapa yang lebih dominan sekarang, kemudian yang kurang itu enggak. Saya kira ini adalah program bersama dari dua calon kita ini. Jadi kekuatannya pasti akan diseimbangkan, melihat seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Jayadi Hanan tadi bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tapi saya melihat dari sisi kami, optimisme dari teman-teman sangat luar biasa sekali melihat hasil yang disampaikan oleh LSI kemarin gitu. Dan ini juga sempat disampaikan oleh Mas Pram dan Bang Dul bagaimana dalam waktu yang sebenarnya masih relatif singkat, tetapi elektabilitas, popularitas itu bisa menjadi 28% itu sesuatu yang luar biasa buat kami, dan kami sangat optimis untuk itu. Oke, kalau kemudian menggunakan logika itu ya, Cak, artinya ke depan sebetulnya keyakinannya bisa di berapa sih kalau kemudian Mas Pram akan lebih maksimalkan lagi ke terkenalannya, penerimaannya, dan elektabilitasnya nanti begitu, Cak? Ya, sebenarnya kalau seperti disampaikan Bang Jenny kan tidak selalu linier ya. Hitungan matematikanya kan nggak segampang bahwa 2 minggu, 3 minggu otomatis tinggal mengalihkan, bukan seperti itu. Tapi untuk menuju ke angka itu kan kita juga harus melihat bahwa perilaku warga Jakarta itu menurut yang dilakukan LSI juga surveinya kan hampir 64% itu justru menentukan pada saat mendekati waktu pencoblosan. Jadi sudah fix jauh-jauh hari menentukan itu sekitar 34%. Jadi kalau kita melihat seperti itu, berarti kan peluang untuk kita masih ada 64% dari sekian
juta pemilih itu saya kira potensi yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin itu. Oke, baik-baik. Saya kembali ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, ini saya ingin lebih spesifik lagi. Bagaimana kemudian program yang dibawa, visi misi nanti akan cukup menentukan untuk kemudian mendongkrak masing-masing elektabilitas paslon ini, Mas? Itu salah satu yang harus dilakukan ya, karena nanti kan yang akan menentukan kan faktor kampanye dan sosialisasi, dan apa yang harus disosialisasikan kepada masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta itu kan pemilih yang walaupun masih banyak daerah kumuh, tapi juga banyak yang metropolis dan cukup well informed ya, informasi cukup. Nah misalnya dari survei ini ada 3 alasan utama masyarakat Jakarta memilih calon gubernur. Satu, alasan pengalaman di pemerintahan, artinya sudah berpengalaman. Nah kalau kita lihat ini, 4 calon ini kan pengalaman semua. Yang menarik kan 4 di luar Darmakun ya, Dua itu kan paslon pernah ya? jadi gubernur, ya 4 paslon ya, pernah jadi gubernur dan ada juga yang pernah jadi menteri kan. Jadi ini imbang tuh antara pasangannya Cak Lontong dan pasangannya Mbak Sheryl itu imbang. Cuman beda posisi aja yang 1 sama 2 gitu. Nah itu satu, jadi pengalaman di pemerintahan. Yang kedua itu adalah bukti nyata hasil kerja, itu faktornya yang mempengaruhi. Yang ketiga, jujur bersih dari korupsi. Oke. 3 faktor itu yang paling menonjol. Jadi di mana calon bisa menunjukkan kepada masyarakat Jakarta bahwa mereka paling dekat dengan persepsi mereka itu berpengalaman dalam pemerintahan, jujur bersih dari korupsi, kemudian rekam jejaknya itu bukti nyata hasil kerja itu ada dan bisa diterima masyarakat Jakarta, maka dia cenderung akan unggul nanti di sosialisasi. Oke, atau kemudian penjabaran atau rasionalisasi dari programnya itu akan cukup menentukan begitu untuk pemilih yang rasional di Jakarta ini, Mas? Iya betul, misalnya gini nih, pasangan RK Susono mengatakan perlu mobil curhat kan gitu. Kan itu apa hubungannya sama 3 masalah tadi? Itu ya, kalau mobil curhat doang nanti dianggap cuma gimmick kan. Nah, supaya dia tidak jadi gimmick, maka mobil curhat itu substansinya apa? Apa hubungannya sama pemberantasan korupsi? Apa hubungannya sama pemerintah rekam jejak di pemerintahan? Apa hubungannya dengan misalnya perhatian pada rakyat dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga dengan program dari Cak Lontong atau programnya Mas Pramrano yang kita dengarkan misalnya yang sering terdengar adalah program Balai Rakyat ya. Oke, Balai Rakyat. Lalu apa hubungannya dengan masalah-masalah Jakarta? Misalnya dalam survei ini juga kita lihat masalah-masalah Jakarta itu ya masalah-masalah metropolis. 1, harga barang kebutuhan pokok, harga sembako yang dikeluhkan. 2, soal pekerjaan. Yang ketiga soal banjir dan macet. Yang keempat soal kesehatan. Oke. Yang keempat itu soal sampah ya. Yang kelima soal kesehatan. Nah, jadi program yang tadi disampaikan ke publik itu harus disisir satu demi satu, dikonkretkan sehingga bisa connect dia, bisa nyambung ke masalah sehari-hari masyarakat. Oke, jadi artinya harus relate begitu ya dengan masalah yang ada di Jakarta. Saya akan tanyakan tanggapan dari Mbak Sheryl maupun Cak Lontong, tapi usai jeda, kami akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya masih dengan 3 orang narasumber, ada Mbak Sheryl, kemudian Cak Lontong dan juga Mas Jayadi. Saya akan ke Cak Lontong terlebih dahulu. Tadi Mas Jayadi sebelum jeda menyatakan bahwa ya relevansinya harus relate terhadap masalah warga Jakarta begitu, Cak. Jadi bagaimana kemudian membreakdown itu atau kemudian ya program-program yang terasa manis saja yang akan terus disuarakan, Cak Lontong? Nah, kalau kita melihat seperti yang tadi sempat disebut oleh Bang Jay, seperti misalnya Balai Rakyat, saya kira itu sesuatu yang sangat luar biasa kan. Karena bagaimanapun juga Balai Rakyat itu akan menyentuh lapisan yang paling rendah di masyarakat gitu. Dan itu bisa tanpa mobilitas yang luar biasa bisa dijangkau oleh warga gitu. Ketika Balai Rakyat itu tersebar dan berfungsi dengan baik, saya kira itu salah satu program yang bisa mendapatkan masalah keluhan masyarakat dalam waktu yang sama, dalam waktu yang singkat, otomatis ketika kita bisa mendapatkan semua itu dalam waktu yang cepat kan, kita akan bisa memberikan solusi yang lebih baik dan lebih cepat juga gitu. Saya kira itu bukan hanya janji dan diawang-awang, saya kira karena kalau kita bicara Balai Rakyat itu kan sejarah Jakarta ini sebelum menjadi kota metropolitan yang seperti sekarang itu kan Balai Rakyat itu memang benar-benar ada, artinya itu benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik seharusnya. Tapi kemudian menghidupkan kembali artinya kan harus ada feel atau kemudian rasa yang sama di masyarakat. Bagaimana itu bisa rasional dilakukan begitu, Cak?
Karena begini, kalau kita bicara balai rakyat itu kan otomatis kalau kita ngomong anggap aja sebuah kelurahan dengan kelurahan yang lain, itu yang akan terserapkan kearifan lokal kelurahan tersebut. Karena balai rakyat itu ada di pusat-pusat kelurahan misalnya seperti itu, atau RT, RW atau apapun itu. Jadi otomatis saya kira apa yang menjadi kebutuhan warga di situ, apa yang menjadi apa concern dari warga di situ otomatis bisa jadi satu tempat dengan tempat lain bisa berbeda gitu dan itu akan sangat terlihat nanti ketika itu bisa hidup. Mhm. Jadi bukan sebuah balai rakyatnya memang seragam, tetapi apa yang terjadi kan dinamikanya bisa berbeda dengan tempat yang berbeda, dengan masyarakat yang berbeda. Oke, oke. Suatu suatu tempat yang secara ekonomi sudah baik tentunya akan berbicara masalah lain dibanding suatu lingkungan yang mungkin ekonomi masih menjadi prioritas masalahnya kan seperti itu. Oke, baik. Saya ke Mbak Sheryl kalau begitu. Mbak Sheryl, jadi artinya pertanyaan yang sama tentunya. Bagaimana kemudian merelitkan itu mobil curhat, giant seawall tadi ketika belanja masalah katanya warga banyak minta kartu Jakarta Pintar Sehat itu dihidupkan kembali. Bagaimana itu nanti bisa dirasionalisasikan begitu, Mbak? Ya, terkait program-program yang sudah ada, misalnya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, kan pasangan Kang Emil dan Susono sudah menjanjikan yang sudah baik dari program sebelumnya akan dilanjutkan dan bahkan diakselerasi lebih bagus lagi. Dan tadi kalau misalnya ada pertanyaan, mobil curhat itu apa relevansinya untuk masyarakat? Karena survei menyatakan bahwa sebagian besar pemilih itu nantinya kan adalah Gen Z muda dan milenial muda. Dan dua hal yang menjadi concern anak muda ini adalah satu, lingkungan hidup terkait dengan Great Giant Sea Wall misalnya ya. Karena kan terkait dengan banjir, bagaimana sih penurunan dan mengatasi rob yang menjadi masalah untuk Jakarta. Lalu yang kedua adalah mental illness atau mental health. Nah, jadi sebenarnya ini sangat relevan sekali dengan konstituen yang akan nanti memilih. Dan lalu kalau terkait dengan visi misi ya, ini kan tidak mungkin saya jelaskan dalam paparan di televisi yang sangat singkat. Dan kami bersyukur karena ada yang namanya BARK, BARK, yaitu Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil. Ini sebenarnya inisiatornya sama dengan inisiator Gebrak Anies, dan mereka sudah akan mengadakan beberapa event yang akan mengundang anak-anak muda dan siapapun yang ingin datang secara bebas untuk memperkenalkan apa sih aspirasi yang akan dibawa oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Oke. Dan kami bersyukur bahwa ada anak muda yang mau menggerakkan ini dari anak Abah. Mereka berinisiatif untuk ayo kita bongkar sama-sama. Dan ini kan kesempatan besar untuk kami untuk lebih mensosialisasikan lagi ke masyarakat. Karena nggak mungkin dalam tayangan televisi saya jabarkan semua visi misi begitu. Oke, Mbak Sheryl, ini menarik. Anda sudah menyebut anak Abah, melanjutkan program yang sudah ada. Seberapa itu penting kemudian untuk pasangan RK Suswono, Mbak? Tentunya sangat penting ya, karena mereka kan adalah basis pemilih begitu. Misalnya gini, Ahoker kan kita tahu orang-orang yang menginginkan birokrasi lebih dipermudah lagi, lebih bersih lagi nanti jalannya birokrasi, dan ada visi misi yang melihat planning itu jangan jangka pendek tapi jangka panjang. Tentunya ini akan berusaha kami akomodir. Lalu kalau anak Abah itu adalah himpunan masyarakat yang menginginkan agar masyarakat lebih diberdayakan lagi dalam program-program pemerintah. Nah, ini tentunya akan kami gabungkan semua aspirasi ini, dan tentunya akan kami berusaha rangkul semuanya. Dan misalnya gini, kemarin kita sudah bertemu dengan Sahabat Jakarta. Ini adalah tokoh menjadi simbol perjuangan di Jakarta. Lalu saya juga harus mencatat di sini bahwa ketua dari pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor tahun 2020 sampai 2022, Gus Saiful itu sudah menyatakan bahwa NU DKI akan bekerja keras untuk menjadikan Ridwan Kamil dan Suswono ini duduk di Jakarta. Jadi sudah mulai ada simpul-simpul masyarakat yang berani mendeklarasikan diri. Ini sangat kami hargai dan akan terus kami himpun lagi dari komunitas yang lain. Oke, baik-baik. Ini karena Mbak Sheryl sudah mengatakan Ahokers, begitu saya akan konfirmasi ke Cak Lontong terlebih dahulu sebelum ke Mas Jadi. Jadi Cak, ini kalau kemudian Mas Pram, Bang Rano sudah ketemu Ahok begitu di Simpang Susun Semanggi, ada nggak sih ketakutan kemudian ya nanti Ahok effect ini akan bisa juga diambil oleh RK Suswono dengan apa yang Mbak Sheryl tadi sebutkan begitu, Cak? Saya kira bukan ketakutan ya, apapun itu yang terjadi, itulah dinamika, kita melihatnya sebagai sebuah dinamika. Tetapi kalau kita melihat sangat optimis lah bagaimana dialog yang dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Dul bersama Pak Ahok itu bukan hanya basa-basi, tapi ini simbol jelas bahwa bagaimana keberpihakan dan melanjutkan sesuatu yang baik seperti yang disampaikan tadi tetap menjadi
prioritas juga yang dilakukan oleh Mas Bambang Dul, bahwa apapun yang dari terdahulu yang sudah baik pasti akan kita tingkatkan dan kita jadikan lebih baik, tentu saja dengan kita mengambil hal-hal baru yang mungkin bisa kita lakukan lagi. Tapi enggak, kita enggak, bukan takut lah, enggak akan ada ketakutan. Oke, baik-baik. Saya ke Mas Jayadi. Di survei Anda tergambarkankah soal itu, Mas? Bagaimana kemudian ex-gubernur efek begitu ini juga cukup menentukan elektabilitas masing-masing paslon begitu, Mas? Yang mencolok ex-gubernur yang masih berpengaruh itu dua, Anies sama Ahok ya. Artinya berpengaruh secara elektoral. Kalau yang lain, Fauzi Bowo dan sebagainya, dugaan saya tidak terlalu banyak berpengaruh secara elektoral, tapi mereka berpengaruh dalam pengertian simbol keberlanjutan, kesinambungan dan sebagainya, sehingga perlu dihubungi oleh calon yang ada sekarang. Di survei kali ini kami juga ngecek, kalau Ahoker ya, itu selama ini memang jauh lebih dekat, baik secara ideologis maupun secara kepartaian dengan PDI Perjuangan. Nah, karena PDI Perjuangan itu mencalonkan Pramrano, maka dugaan kita adalah Ahoker kebanyakan sudah punya pilihan tuh ke Pramrano. Jumlah Ahoker itu kan sekitar 20%-an, sedikit lebih banyak dari pemilih PDIP. Jadi tidak cukup untuk memenangkan pertarungan yang mengharuskan Jakarta yang mengharuskan calon untuk memperoleh 50% lebih. Nah, yang menarik itu kalau mau dikaitkan dengan Aniser ya, atau para loyalis Anies gitu, atau tadi sebut anak abah itu, saya secara sederhana membaginya menjadi dua kelompok. Pertama, anak abah yang pemilih PKS, yang kedua anak abah yang bukan pemilih PKS. Nah, anak abah yang pemilih PKS itu cenderung sudah cukup banyak, ya, meskipun belum seperti di Pilpres ya. Kalau di Pilpres itu kan 80% pemilih PKS itu pemilih Anies. Kalau sekarang itu belum sampai 80%, tapi lebih banyak sudah ke RK Suswono dibandingkan dengan ke Pramrano gitu. Jadi, nah yang pemilih anak abah yang non PKS itu yang sekarang masih banyak yang ragu-ragu apakah ke RK Suswono atau golput atau masih mengambang atau sebagian ke Pramrano. Itu yang menarik. Nah, kami ngeceknya dengan melakukan eksperimen di survei ini. Ternyata pengaruh Anies, endorsement Anies itu bisa signifikan. Kalau Anies mengendorse Pramrano, maka dia akan menurunkan elektabilitas dari RK Suswono. Jadi maka Pramrano itu sangat penting dalam konteks ini untuk menunjukkan bahwa mereka dekat dengan Anies. Langsung bagus kalau langsung ya, ada endorsement langsung. Sebaliknya kalau RK Suswono mau mensolidkan dukungan yang ada sekarang, maka salah satu caranya adalah dengan mendapatkan dukungan dari Anies Baswedan atau endorsement dari Anies Baswedan. Atau minimal Anies Baswedan tidak mengendorse siapapun, bersikap netral. Itu akan lebih memberi peluang kepada RK Suswono untuk mensolidifikasi ya, memperkuat pilihan yang ada sekarang. Karena tadi seperti dikatakan oleh Cak Lontong, benar bahwa minimal di atas kertas, walaupun RK Suswono itu sudah unggul 52%, tapi yang solid dari 52% itu baru 32%-an. Karena ada 35% dari pemilih RK Suswono yang sudah memilih sekarang itu menyatakan masih sangat mudah berubah. Jadi masih cair. Nah, sebaliknya secara keseluruhan ada lebih dari 60% pemilih walaupun sudah punya pilihan sekarang, tapi baru akan memutuskan dengan yakin pilihannya itu pada hari kampanye sampai dengan hari H pemilihan. Oke, baik. Berarti artinya akan masih sangat ditentukan masa kampanye begitu ya. Saya akan ke Mbak Sheryl lagi kalau begitu. Jadi artinya apa nanti jurusnya begitu untuk bisa mengambil suara-suara anak abah, Ahoker untuk kemudian ya tidak usah menunggu endorse tapi jemput bola begitu, Mbak? Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa kami bersyukur sekali bahwa inisiator dari Gebrak Anies itu ternyata sudah menghubungi tim kami dan mereka akan membuat juga bongkar aspirasi Ridwan Kamil. Ini kan sebuah kesempatan besar untuk kami menjelaskan visi misi apa yang akan dibawa untuk masyarakat. Jurus, kalau ditanya jurusnya simple. Kita akan berusaha berkolaborasi dengan banyak orang karena untuk membangun Jakarta yang hebat ini tidak bisa kita eksklusif hanya berpikir kita yang paling hebat. Tentunya kolaborasi yang selalu ditekankan oleh Kang Emil dan juga Suswono, dan kita berusaha untuk membawa solusi. Dan solusi yang dipaparkan oleh Emil Suswono ini bukan hanya solusi mengawang-awang, karena beberapa itu sudah terjadi dan sudah dijalankan. Misalnya begini, ketika menjadi Gubernur Jawa Barat, Kang Emil itu membuat 2 waduk
yang berbatasan dengan DKI. Dan Oke. waduk itu adalah waduk tak ada hujan yang sangat berpengaruh untuk menghalau banjir di DKI. Jadi sudah melakukan hal juga untuk warga DKI begitu. Oke, Jadi Mbak itu Ceril. kami datang dengan membawa solusi. Oke, jadi kalau Anda mengatakan kolaborasinya dengan anak Abah, tapi Abahnya akan ditemui tidak nanti oleh RK Suswono, Mbak? Kami terbuka dengan pihak mana saja selama visi dan misinya sejalan, yaitu untuk kebaikan warga DKI Jakarta, menjaga keberagaman, dan merangkul berbagai simpul yang ada di DKI Jakarta. Oke, baik. Saya ke calon kalau begitu. Jadi kalau bicara tadi Ahok rasanya sudah di atas kertas akan ke Pram Rano begitu. Tapi kalau kemudian Anies Baswedan akan apa yang akan dilakukan tim Anda begitu, Cak? Atau ketemu di CFD kemarin sudah jadi modal begitu? Ya, itu adalah langkah awal. Tapi kalau kita melihat Anies seperti yang disampaikan itu bagaimana endorsementnya itu akan sangat bisa menentukan. Pendekatan Mas Anies kan kita melihat dari dua sisi. Pertama, beliau sebagai mantan gubernur di DKI. Yang kedua adalah bahwa beliau juga calon yang kemarin akhirnya tidak bisa diusung oleh partai, begitu ya. Jadi dua pendekatan itu saya kira dari Mas Pram dan Bang Dul itu akan lebih bisa luwes untuk melakukan pendekatan dari sisi manapun gitu. Dari sisi beliau sebagai mantan, kemudian dari sisi yang sangat politis tadi yang kita sebutkan, itu saya kira penghalangnya itu relatif tidak ada. Jadi saya kira kemarin pertemuan itu adalah langkah awal dan bagaimana menunjukkan bahwa itu sebuah komunikasi yang baik dan sangat diperlukan. Oke, akan ada pertemuan kah kemudian dengan Anies Baswedan? Insya Allah, karena pembicaraan-pembicaraan juga sudah mengarah ke sana tentunya. Dan memang selain itu seperti saya sampaikan tadi, Pak Anies kan juga mantan gubernur yang program-programnya yang baik yang juga akan kita teruskan, kita juga harus tahu secara langsung apa yang akan disampaikan oleh Oke. beliau. Baik, baik. Oke, terakhir saya ke Mas Jadi kalau begitu, Mas. Jadi kalau masih waktu 2 bulan, masih ada bisa saling menyaingi atau kemudian saling menggerus, seberapa itu akan signifikan? Atau kemudian kalau ada lonjakan turunan itu akan di angka-angka yang kecil begitu, Mas? Iya, jadi apa namanya, kalau 3 hal atau 4 hal bisa dilakukan, maka itu bisa berpengaruh kepada konstelasi yang ada sekarang. Satu, kalau Mas Pram berhasil meningkatkan popularitasnya sampai di atas 80%, itu potensial untuk mengubah situasi. Yang kedua, kalau sosialisasi, saat ini Emil Suswono itu unggul sosialisasi. Artinya mereka paling banyak bersosialisasi dengan masyarakat. Ya bisa karena waktu, bisa juga karena lebih masif. Wajar seperti kata Cak Lontong masih baru ya. Kalau sosialisasinya bisa disaingi atau misalnya Pram Rano bisa unggul, maka itu bisa mengubah situasi yang sekarang. Yang ketiga, itu kalau misalnya selama ini di eksperimen itu terlihat bahwa kalau Anies mengendorse Mas Pram Rano, maka pemilih Anies itu tidak serta-merta pindah ke Mas Pram Rano. Oke. Dia pindahnya ke golput atau pindahnya ke menjadi mengambang. Itu artinya Mas Pram ada jarak. Mengapa begitu? Karena ada jarak ideologis di antara keduanya. Karena itu kalau jarak ideologis itu bisa didekatkan antara Pram Rano dengan para pemilih anak Abah itu dengan Anies, itu akan bisa mengubah situasi. Yang ketiga, nah Mas Anies mau endorse apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau dia endorse secara terbuka RK Suswono, itu peluang RK Suswono untuk makin mensolidkan situasi sekarang makin besar. Atau kalau Anies diam saja, tapi kalau Anies dengan terang-terangan itu menyatakan dukungannya kepada Pram Rano, maka situasi bisa menjadi lebih kompetitif. Oke, baik. Jadi variabelnya masih akan cukup banyak. Masa kampanye 2 bulan lagi akan cukup menentukan begitu ya, bagaimana hasil di November mendatang. Terima kasih para narasumber. Ada Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, kemudian Cak Lontong, Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, kemudian Mbak Sheryl Tansil Jubir, Paslon RK Suswono telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Selamat malam, Pak Zeri, Cak Lontong. Terima kasih Mas Jaya. Terima kasih.